Hari ini kami akan membahas tentang ekonomi politik globalisasi. Ekonomi politik globalisasi, memahami kekuatan dan dampaknya. Presentasi ini akan mengupas tuntas interaksi kompleks antara politik dan ekonomi dalam konteks globalisasi. Kami akan menjelajahi berbagai dimensi globalisasi, termasuk perdagangan, keuangan, dan teknologi, serta dampaknya terhadap negara berkembang dan maju. Kami harap presentasi ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat untuk kita semua. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dinamika globalisasi perdagangan dan investasi. Terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada perdagangan barang. Peningkatan volume perdagangan lintas batas yang didorong oleh liberalisasi tarif dan kemajuan transportasi. Yang kedua ada investasi asing langsung, arus modal lintas negara untuk membangun atau mengakuisisi aset produksi, menciptakan lapangan kerja dan transfer teknologi. Dan yang ketiga ada perjanjian dagang, kesepakatan bilateral dan multilateral yang membentuk kerangka regulasi perdagangan global. Globalisasi, perdagangan, dan investasi telah mengubah lanskap ekonomi dunia secara fundamental. Liberalisasi, kebijakan, dan inovasi teknologi transportasi telah memfasilitasi pergerakan barang dan modal secara lebih bebas. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi ekonomi global, tetapi juga memicu persaingan yang ketat antar negara dalam menarik investasi dan memperluas pasar ekspor mereka. Perjanjian dagang internasional seperti WTO memainkan peran krusial dalam membentuk alur main dan memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih dalam. Di sini juga ada globalisasi keuangan dan krisis ekonomi, terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama dengan nominal $450, yang kedua dengan nominal $300, yang ketiga dengan nominal $150, dan yang terakhir $0 atau kosong. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknologi dan digitalisasi dalam globalisasi. Terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada revolusi informasi. Penyebaran internet dan komunikasi digital mempercepat pertukaran informasi dan pengetahuan secara global. Ada 3 poin. 1. Internet of Things atau IoT. Yang kedua, Big Data dan Analytics. Yang ketiga ada kecerdasan buatan atau AI. Dan yang kedua ada dampak pada ekonomi, menciptakan model bisnis baru, meningkatkan efisiensi produksi, dan mengubah sifat pekerjaan. Meskipun demikian, ada pula tantangan yang timbul seperti kesenjangan digital dan isu privasi data. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK menjadi pilar utama globalisasi kontemporer. Internet, komputasi, awan, dan kecerdasan buatan telah mengubah secara bisnis beroperasi, memungkinkan kolaborasi lintas batas dan menciptakan pasar global yang lebih terhubung. Digitalisasi meningkatkan produktivitas dan inovasi, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan siber, monopoli teknologi, dan hilangnya pekerjaan tradisional. Penting bagi pembuat kebijakan untuk menavigasi lanskap teknologi ini dengan bijak. Aktor-aktor utama dalam ekonomi politik globalisasi. Negara bangsa tetap menjadi aktor sentral dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan perdagangan. Aktor non-negara termasuk LSM, serikat pekerja, dan gerakan sosial yang mempengaruhi kebijakan global.
korporasi multinasional memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang signifikan melalui jaringan produksi dan distribusi global mereka. Organisasi internasional seperti WTO, IMF, dan Bank Dunia menetapkan norma dan aturan global. Ekonomi politik globalisasi melibatkan interaksi yang kompleks antara berbagai aktor. Negara bangsa berusaha melindungi kepentingan nasional mereka sambil berpartisipasi dalam sistem global. Korporasi multinasional dengan skala dan jangkauan operasionalnya memainkan peran dominan dalam bentuk pola perdagangan dan investasi. Organisasi internasional menyediakan platform untuk kerja sama dan resolusi konflik, sementara aktor non-negara semakin vokal dan menyuarakan isu-isu global dan mempengaruhi agenda politik. Dampak globalisasi pada negara maju. Efisiensi dan inovasi. Akses ke pasar global dan rantai pasok yang terfragmentasi meningkatkan efisiensi dan mendorong inovasi teknologi. Pergeseran tenaga kerja. Otomatisasi dan outsourcing dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan di sektor tertentu, menuntut adaptasi dan pelatihan ulang. Peningkatan persaingan. Perusahaan domestik menghadapi persaingan yang lebih ketat dari pesaing global, mendorong restrukturisasi dan peningkatan daya saing. Negara-negara maju juga merasakan dampak globalisasi secara signifikan. Meskipun mereka mendapatkan keuntungan dari efisiensi produksi dan inovasi melalui rantai pasok global, ada pula tantangan serius. Pergeseran pekerjaan ke negara-negara berupah rendah dan dampak otomatisasi telah menimbulkan kekhawatiran tentang hilangnya pekerjaan di sektor manufaktur. Ini menuntut negara maju untuk berinvestasi dalam pendidikan, inovasi, dan pengembangan sektor ekonomi baru yang berbasis pengetahuan untuk mempertahankan daya saing global mereka. Dampak globalisasi pada negara berkembang. Peluang pertumbuhan, akses ke pasar global, investasi asing, dan transfer teknologi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Tantangan pembangunan. Peningkatan persaingan, ketergantungan pada modal asing, dan potensi eksploitasi sumber daya dan tenaga kerja. Kesenjangan sosial. Globalisasi dapat memperlebar kesenjangan pendapatan dan memperburuk masalah kemiskinan jika tidak dikelola dengan baik. Bagi negara berkembang, globalisasi adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menawarkan peluang besar untuk integrasi ke dalam ekonomi global, menarik investasi asing, dan memperoleh akses teknologi yang canggih. Ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Di sisi lain, globalisasi juga menghadirkan tantangan signifikan, seperti peningkatan persaingan yang tidak setara, kerentanan terhadap gejolak ekonomi global, dan resiko eksploitasi sumber daya. Penekanan pada pembangunan inklusif dan regulasi yang kuat sangat penting untuk memastikan manfaat globalisasi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Regulasi dan tata kelola global. Ada 3. Yang pertama, kebutuhan regulasi. Contohnya mengatasi kegagalan pasar, ketidakadilan, dan risiko sistemik yang timbul dari globalisasi yang tidak terregulasi. Nomor 2, tata kelola multilateral. Contohnya, peran organisasi internasional dalam menetapkan standar, memfasilitasi kerjasama, dan menyelesaikan sengketa. Nomor 3, tantangan kedaulatan. Contohnya, keseimbangan antara kedaulatan nasional dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan norma dan aturan global.
Mengingat kompleksitas dan dampak globalisasi dan tata kelola global menjadi sangat penting, organisasi internasional seperti WTO, IMF, dan PBB berupaya menciptakan kerangka kerja yang adil dan stabil untuk interaksi ekonomi dan politik antar negara. Namun, tantangan utama terletak pada keseimbangan antara kedaulatan nasional dan kebutuhan akan kerjasama global. Perdebatan terus berlanjut mengenai sejauh mana negara-negara harus menyerahkan sebagian kedaulatan mereka demi kepentingan kolektif dan efektivitas globalisasi. Masa depan ekonomi politik globalisasi. Ada 3 juga. Yang pertama, tren proteksionisme. Munculnya kembali sentimen anti-globalisasi dan kebijakan proteksionis di beberapa negara. Yang kedua, regionalisme ekonomi. Pembentukan blok perdagangan regional yang lebih kuat sebagai respon terhadap tantangan globalisasi. Nomor 3, kebutuhan kolaborasi. Mendesaknya isu-isu global seperti perubahan iklim dan pandemi menuntut kerjasama lintas batas. Masa depan ekonomi politik globalisasi berada di persimpangan jalan. Kita menyaksikan peningkatan tren proteksionisme dan regionalisme ekonomi sebagai respon terhadap ketidakpuasan terhadap globalisasi. Namun isu-isu global yang mendesak seperti perubahan iklim, pandemi, dan ketidaksetaraan menurut tingkat kolaborasi internasional yang lebih tinggi. Keseimbangan antar kepentingan nasional dan kebutuhan global akan menjadi kunci dalam membentuk lintas globalisasi di masa depan.